Halo, aku Nati. Hai, aku Steven. Halo, aku Sally. Halo, aku Natalia. Hai, aku Onel. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nadine dari B5 News dan partner saya. Semuanya, kenalkan nama aku Sally. Seperti yang kita ketahui, kondisi daerah pedalaman di Indonesia seperti Papua, NTT, Aceh, Sulawesi, dan sebagainya masih sangat minim penggunaan teknologi. Sinyal di daerah tersebut juga masih banyak terganggu, tidak selancar dengan kota-kota lain di Indonesia. Nah, bisnis online pun juga masih jarang ditemukan. Kebanyakan penduduk di sana bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, peternak, dan nelayan. Jadi pemerintah sendiri juga sudah melakukan beberapa hal untuk memajukan Papua agar tidak tertinggal dengan daerah-daerah lain di Indonesia seperti membangun infrastruktur, pendidikan, dan lain-lain. Tetapi dalam aspek teknologi masih kurang dikembangkan oleh pemerintah. Maka dari itu kita sebagai generasi penerus bangsa harus mengembangkan negara Indonesia khususnya daerah-daerah pedalaman agar menjadi daerah yang maju seperti daerah lain di Indonesia. Lalu bagaimana solusi untuk masalah ini? Mari kita simak wawancara dengan kedua perwakilan dari organisasi Go Teknologi yang telah menciptakan program pemberdayaan sumber daya manusia dengan pengetahuan teknis dan manajerial. Oke, kembali lagi bersama Steven Marcelino dari B5 News dan bersama bintang tamu kita hari ini. Perkenalkan, aku Lionel dari GoPub. Oke, dengar-dengar GoPub ini akhir-akhir ini lagi viral ya, Onel ya. Betul. Itu kira-kira kalian bisa dapat ide yang bisa membuat viral kayak gitu tuh gimana sih, Onel? Kira-kira? Ini sih dari awal cerita awalnya itu karena kita sempat ke Papua dan ke beberapa titik di Papua. Kemudian ya kita tergerak hati untuk mengembangkan suatu program di sana. Oh, wow. Nah, kalau boleh tahu nih programnya apa aja sih waktu di Papua sana, Onel? Oke, programnya itu yang jelas tujuan utamanya adalah memajukan SDM dan tentu membantu pemerintah untuk mengurangi angka-angka buta huruf, buta teknologi dan sebagainya. Oke, berarti memang kalian di sana juga ngajarin gimana cara mereka bisa ngembangin UMKM juga nggak di sana waktu itu? Betul. Jadi tujuan kita yang pertama adalah mengembangkan SDM untuk supaya mereka ini bisa mengembangkan lagi cara jual belinya ataupun bisa membuka usaha-usaha kecil. Karena di beberapa titik yang kami temui kemarin bersama tim GoPub tentunya masih banyak titik-titik yang menggunakan cara-cara lama untuk bertransaksi. Seperti yang paling miris adalah barter. Oh, berarti mereka di sana masih pakai sistem barter gitu ya? Iya, masih banyak banget beberapa titik, banyak titik yang menggunakan barter. Makanya dari itu tim GoPub sama tim Onel ini ngelakuin riset di Papuanya secara langsung gitu ya, Onel ya? Betul banget. Iya sih ya, semoga juga podcast ini juga bisa jadi viral juga karena seperti yang kita tahu ya, Onel ya, di Indonesia ini no viral no action ya, Onel Betul ya. banget. Nah, berarti waktu itu Onel kan sempat viral nih. Tanggapan masyarakat tuh gimana sih sama sistemnya yang kalian kerjakan ini? Kami dari tim GoPub sih puji Tuhan banget, bersyukur banget karena tanggapan masyarakat itu bagus dan setelah kami viral kemarin banyak yang kayak Kak, gimana sih cara join GoPub? Terus bisa nggak ya aku sumbang modal buat GoPub karena aku belum bisa ikut ke sana dan segala macem. Dan menurut kami program ini cocok sih untuk dilanjutkan gitu. Iya sih ya, kita juga berharap ya semakin banyak volunteer yang join, semakin banyak yang ingin membantu Papua juga, ya kan? Karena juga Papua sendiri punya alam yang luar biasa juga ya, Onel ya waktu itu ya. Nah nih buat teman-teman kalau yang mau join GoPub bisa langsung kontak ke Onel langsung buat join timnya. Jadi bisa langsung ngapain aja sih, Onel, caranya? Yang pertama kalian bisa follow dulu di Instagram kami go.pub.indonesia dan kemudian bisa kasih CV kalian di alamat email kami gopubindonesia@gmail.com. Oke, terus Onel mungkin ada tambahin lagi buat anak-anak, buat masyarakat di Indonesia sekitar? Ini sih setelah kemarin kita ke beberapa titik di Papua, kita sadar bahwa sumber daya alam dan wisata alam di Papua yang belum ke-expose itu banyak banget. Dan tentunya kami sangat menyayangkan bahwa media nasional ini ternyata juga nggak secepat itu sih buat meliput, karena kita lihat di media nasional ternyata juga nggak ada. Dan menurut kami, kenapa kami juga blow up tentang sumber daya alam, wisata alam, kemudian budaya-budaya yang ada di Papua, kami berharapan besar bahwa
konten viral kami kemarin bisa sampai ke kancah internasional dan tentunya membuat tambah bangga Indonesia dengan kekayaan alam yang semakin terblow up dari Papua ini di kancah internasional. Yes, benar banget. Jadi memang fungsi GoPup sendiri adalah untuk memajukan SDM masyarakat sekitar juga. Betul. Ya, Onel ya. Oke, kalau gitu saya Steven Marcelino pamit undur diri dan juga Onel. Terima kasih. Hai, kami dari D5.